Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Pertama-tama dan yang paling utama marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana berkat qados dan iradatnya, taufik dan hidayahnya, yang telah memberikan kesehatan kepada kita, sehat walafiat, sehat dohir dan batinnya, sehingga kita mampu menjalankan diantaranya kewajiban, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah kita melaksanakan kajian rutin, yaitu kultum pada subuh, rutinitas di Masjid Al-Ikhwan. Salat dan salamnya semoga tetap terlimpahkan kepada baginda tertinggi, yakni Habibi wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para hadirin kultum subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita kali ini akan membawakan tema tentang nikmatnya iman. Perlu kita ketahui yang disebut iman adalah keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana ketika kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala didasari dengan kehusuan dalam hati, kehusuan yang bersungguh-sungguh dalam khusus tersebut, sehingga akan muncul yang disebut hudurul qalbi, hadirnya hati. Ketika letaknya hudurul qalbi, hadirnya hati di dalam kekhusuan tersebut, maka kita akan merasakan begitu besarnya nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini tidak kepada semuanya Allah berikan. Allah memberikan nikmat iman dan Islam itu hanya kepada orang-orang tertentu dan hanya kepada orang-orang yang mau terhadap nikmat iman dan Islam tersebut. Karena yang disebut dengan nikmat Islam ini nikmat yang begitu amat luar biasa, begitu Masya Allah, dengan kenikmatan yang luar biasa. Iman yang artinya ada pengakuan dalam hati, iman yang artinya ada ucapan dalam lisan, iman yang artinya ada aplikasi daripada tubuh atau anggota badan. Maka ketika sudah terkumpul yang disebut iman, pertama tasdikun biqalbi, kedua iqrarun bilisan, ketiga amalun bil arkan, maka akan terasalah yang disebut nikmat iman dan Islam. Nikmat iman dan Islam ini selalu beriringan dengan meyakini kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah yang menghidupkan kita, Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita, Allah yang memberikan kesehatan kepada kita.
Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahul ladzi khalaqakum summa rajaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allahul ladzi, Allah adalah zat alladzi khalaqakum yang telah menciptakan kita. Terus Allah memberikan rezeki kepada kita. Terus Allah menghidupkan kita. Dan Allah mematikan kita. Dan Allah menghidupkan kita kembali. Artinya Allah yang telah menciptakan kita. Kita yang awalnya tidak ada sehingga diadakan oleh yang maha ada, yaitu Allah Sang Maha Kuasa. Artinya ketika kita mampu memahami nikmat tersebut, bahwa kita makhluk yang awalnya tidak ada, terus oleh Allah diadakan dengan bertujuan kita ini untuk beribadah kepada Allah. Maka dengan kekuatan keimanan tersebut, memahami terhadap nikmat iman dan Islam tersebut, maka kita akan melaksanakan setiap kewajiban yang diarahkan, setiap kewajiban yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah Allah menciptakan kita semua melainkan untuk beribadah. Itu dalam Quran surat Ad-Dariyat. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Artinya tugas kita di dunia ini melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah akan merasa wajib yang diwajibkan ketika ada keimanan dalam hati, keimanan yang diucapkan, keimanan yang diaplikasikan dengan badan. Hadirlah dalam hati keimanan tasdikun bila syakin, meyakini suatu perkara tanpa ada keraguan. Artinya apapun yang diarahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, yang disuruh oleh Allah, maka kita akan senantiasa melaksanakan dengan lapang hati, dengan lapang dada yang luar biasa, karena sudah tertanam yang disebut keimanan. Sudah mengaplikasikan dengan hati, maka dengan ucapan kita mengucapkan akan kalimah-kalimah tauhid, kita mengucapkan akan kalimah-kalimah thayyibah. Kita meyakini bahwa Allah lah satu-satunya yang wajib dan yang harus kita sembah, dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Sudah itu maka mengaplikasikan dengan badan apa yang telah kita ucapkan. Dengan hati diyakini, dengan lisan diucapkan dan diaplikasikan dengan badan, maka terrealisasilah yang disebut nikmat iman dan Islam. Nikmat Islam dan iman ini nikmat yang Allah tidak akan pernah memberikan rasa nikmat tersebut kepada seseorang yang tidak bersungguh-sungguh terhadap memahami nikmat iman dan Islam. Maka nikmat iman dan Islam ini nikmat yang luar biasa, yang tidak semuanya orang memiliki nikmat tersebut. Karena di luar sana banyak orang-orang yang merasa keimanan dan Islamnya itu hanya sebatas iman dan hanya sebatas Islam. Karena tidak ada yang disebut hudurul qalbi, karena tidak ada yang disebut tasdikun bil qalbi. Maka mereka mengakui dirinya beriman, mereka mengakui dirinya bahwa saya orang Islam, tapi tidak pernah merasakan apa sih yang disebut nikmat iman, apa sih yang disebut nikmat Islam. Kenapa demikian? Karena orang-orang tersebut tidak ada yang disebut hudurul qalbi, menghadirkan hati. Tidak ada yang disebut sungguh-sungguh dalam memahami kenikmatan yang telah Allah berikan, yaitu nikmat iman. Tidak ada pembenaran dan keyakinan dalam hati yang terpatri dalam dirinya, sehingga iman tersebut hanya ucapan, hanya pengakuan. Ketika iman hanya ucapan, hanya sebatas ucapan, hanya sebatas pengakuan, maka tidak akan terpatrilah di dalam hati, sehingga iman tersebut tidak akan terasa nikmatnya.
yang begitu amat luar biasa. Orang mengakui bahwa dirinya, saya itu orang Islam, saya ini orang Islam, saya ini orang dari keturunan Islam. Tapi kadang lupa terhadap keislamannya. Orang Islam tapi tidak memahami terhadap keislamannya. Orang Islam tapi tidak mau terhadap aturan-aturan dalam Islam yang ada dalam Al-Quran. Sehingga keislaman tersebut hanya ucapan, hanya legalitas. Pada Islam tersebut adalah memasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Kita memasrahkan semuanya hanya kepada Allah. Kita pasrah terhadap aturan Allah. Kita siap melaksanakan semua hal-hal yang ada dalam Al-Quran yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, masuklah kamu semua ke dalam Islam secara kafah. Kenapa orang iman tapi kata Allah harus masuk ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan? Ada pertanyaan di situ, kok kenapa Allah mengajak kepada orang-orang yang iman itu supaya masuk kepada Islam secara kafah, secara keseluruhan? Dalam artian kan jelas, orang beriman pasti sudah Islam. Tapi kadang yang dimaksud dari situ orang beriman tapi tidak masuk kepada aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah, aturan yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan. Banyak orang-orang yang mengakui saya iman, tapi banyak yang milih-milih terhadap aturan Islam. Banyak yang ingin negosiasi kepada Allah. Ketika ada suatu permasalahan datang kepada kita, suatu permasalahan yang menghadapi kita, kadang orang-orang itu malah marah-marah kepada Allah. Kok kenapa sih Allah ini hanya memberikan masalah ini kepada saya? Allah ini gak adil. Di saat orang lain bahagia, ini itu. Tapi kok hanya kepada saya Allah ini memberikan cobaan yang begitu amat berat. Artinya orang tersebut tidak menerima terhadap qada dan qadar dari Allah, ketentuan dan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan banyak sesuatu yang telah diajarkan oleh agama Islam, sesuatu yang diharuskan oleh ajaran Islam, tetapi banyak yang menolak. Banyak yang tidak dilakukan, bahkan banyak yang dilanggar. Maka dalam artian ketika orang-orang marah-marah kepada Allah terhadap ketentuan, maka orang tersebut tidak menerima terhadap qada dan qadar Allah, qada dan qadar yang tertetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang-orang tidak melihat terhadap sirah, perjalanan dan contoh tauladan para nabi dan para rasul. Orang-orang tidak melaksanakan aturan-aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah yang ada dalam Al-Quran. Malah banyak yang menentang, banyak yang menjauhi. Maka dalam artinya kata Allah Subhanahu wa taala, hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian kepada Islam secara kafah. Udhulu fi silmi kafah. Maka fi di situ ada makna yang disebut dorfiyah, artinya ke dalam Islam. Orang yang sudah Islam tapi harus masuk ke dalam Islam karena dorfiyah. Artinya wahai orang-orang beriman, masuklah kalian. Berarti kata masuk karena ada fi dorfiyah. Orang-orang Islam sudah ada legalitas Islam, tapi kata Allah harus masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Artinya dia ini ada di sekitar masjid, tapi dia belum masuk ke dalam masjid, baru di pinggir masjid. Maka gak jauh beda dengan filosofi seperti itu. Orang yang sudah ada di lingkungan masjid
Maka diserulah oleh para kiai, wahai orang-orang, masuklah kalian ke dalam masjid. Orang-orang yang sudah ada dalam koridor Islam diserulah oleh Allah hakikatnya masuk ke dalam Islam, koridor ke dalamnya Islam. Artinya Allah mengajak supaya mentaati semua aturan-aturan, semua yang dicontohkan oleh Rasulullah, semua yang ada dalam Al-Quran harus kita jalani secara lapang dada dan ikhlas. Maka ketika demikian terasalah yang disebut nikmat iman dan Islam, nikmat keyakinan kita kepada Allah, tenang jiwa dengan adanya zikir tatmainul qulub. Nikmat Islam, nikmat memasrahkan segala urusan dan berbagai hal lainnya. Artinya kita akan selalu dilindungi dan selalu diarahkan oleh Allah secara hakikatnya. Maka nikmat Islam dan iman ini nikmat yang begitu amat luar biasanya. Tidak semua orang memiliki dan mendapatkannya. Walau orang-orang yang sudah lama menginginkan terhadap nikmat tersebut, tapi kata Allah ketika berkehendak lain maka tidak akan mendapatkannya. Tapi nikmat iman dan Islam ini nikmat yang harus kita kejar, jangan kita tunggu. Karena nikmat iman dan Islam ini kalau kita tunggu, wallahu alam dapatnya. Tapi insya Allah ketika kita yakin dikejar nikmat iman dan Islam tersebut, artinya mengambil hidayah, mengambil peluang dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya kita akan mendapatkan dan akan merasakan nikmat iman dan Islam. Sekian kultum kali ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khusus untuk diri saya, umumnya untuk semua para hadirin. Rutinitas subuh, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.